Salam, salam jumpa kembali bersama saya dalam program Living Truth, kebenaran yang menghidupkan. Saat ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan beberapa kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam Ibrani pasal 11, ayat yang ke-32 di sana secara singkat, penulis Ibrani menyatakan bahwa dia akan kekurangan waktu bila menjelaskan satu persatu tokoh-tokoh iman yang pernah muncul dalam konteks perjanjian lama yang dia jelaskan kepada umat perjanjian baru saat itu, saudara-saudaraku. Di antara tokoh-tokoh iman itu, saudara sekalian, ada seorang tokoh iman yang jarang dikhotbahkan di gereja-gereja. Siapa dia? Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-30, terhadap dirinya. Walaupun saat itu, status dia, posisi dia, sebagai seorang pemimpin perampok, sebagai seorang preman yang ada di tanah Tob. Tapi dia segera meresponi panggilan Tuhan atas dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yefta belajar melepaskan ikatan-ikatan yang membelenggu hidup dia. Pertama, dia dicap sebagai anak perempuan sundal. Kedua, dia terusir dari keluarganya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, dia melepaskan kehidupan dia yang bobrok, yang rusak bersama dengan para petualang, para perampok yang diam di tanah Tob. Dia meresponi panggilan Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan bisa mengubah hidup kita. Dari seorang yang terhina menjadi orang yang terhormat. Itu tergantung dari respon kita terhadap panggilan Tuhan. Dalam panggilan Tuhan tersedia anugerah pengampunan. Dalam panggilan Tuhan tersedia segala fasilitas Tuhan untuk menyucikan kita, membersihkan kita, melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan masa lalu. Belajarlah dari Yefta. Meresponi panggilan Tuhan, yang pertama. Yang kedua, dia belajar melepaskan ikatan masa lalu dia. Dan yang ketiga, dia membawa dirinya di bawah kedaulatan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak segera menyusun strategi bagaimana melakukan peperangan. Tapi Alkitab berkata, dia membawa seluruh perkaranya, seluruh pergumulan hidupnya di bawah kaki Tuhan, di Mizpah. Saudara-saudaraku, ini yang hebat dari Yefta. Karenanya Alkitab berkata, dia adalah salah satu tokoh iman yang perlu kita teladani. Apanya? Imannya dia. Imannya mengajarkan kepada kita tentang satu hal penting, yakni dia mengenal Allah dengan benar. Karena itu saudara-saudara, ketika dia terlibat dalam adu argumentasi dengan Raja Amon yang hendak menyerang bangsa Israel, dia mengajukan beberapa fakta kebenaran tentang Allah Israel. Dia menyampaikan hal-hal yang bersifat faktual yang terkait dengan sejarah di masa lampau yang telah berlangsung kurang lebih 300 tahun lamanya, dengan lugas, dengan teratur. Karena Yefta telah belajar hidup di bawah kedaulatan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mengenal Tuhan dengan benar, dan kemudian dia memahami sejarah bangsanya dengan benar. Karena itu Yefta bisa bertindak dengan benar di dalam jalur kehendak Tuhan. Meskipun ada tanda petik, meskipun Yefta juga pernah mengucapkan sebuah nasar yang menyebabkan dia hancur hati. Karena dia berkata, kalau aku pulang dengan kemenangan yang besar melawan Bani Amon, dan apapun yang pertama keluar dari pintu rumahku akan kupersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ternyata putrinya satu-satunya yang menyongsong dia, yang keluar lebih dulu dari pintu rumahnya. Tapi sekali lagi, Yefta adalah orang yang menyadari kedaulatan Tuhan. Dia taat pada apa yang telah diucapkan di hadapan Tuhan. Ini menarik dari kehidupan Yefta. Orang yang tadinya terhina menjadi orang yang terhormat. Kenapa saudara-saudara? Ditentukan oleh 3 hal tadi. Pertama, respon terhadap panggilan Tuhan. Kedua, belajarlah lepaskan diri kita dari ikatan-ikatan masa lalu. Yang ketiga, belajarlah hidup di bawah kedaulatan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan memimpin saudara, Tuhan menyertai saudara. Siapapun saudara, apapun latar belakang hidup saudara, Tuhan sanggup mengubah kita semua untuk menjadi alatnya di tangannya yang luar biasa untuk tujuan-tujuannya yang hebat di muka bumi.
Amin buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman yang telah hamba sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang menerima kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Jika ada di antara mereka yang terhina, Tuhan ubah mereka menjadi orang yang terhormat, sebagaimana Tuhan mengubah Yefta. Ini doa ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Salam, Tuhan memberkati.